Silik Lidah Nagari TV dari Surya Palace Hotel Syariah. Sesi ketiga adalah sesi untuk solusi dan closing statement. Kita berharap butir-butir, bulir-bulir pikir dari para narasumber yang hadir, yang merupakan pesilat-pesilat tangguh di gelanggang Silik Lidah Nagari TV ini, memberikan sebuah solusi terhadap kembali hidupnya BUMN yang mati suri di Sumatera Barat, dan kembali makin hebatnya BUMN yang sudah beruntung di Sumatera Barat. Mungkin untuk tantangan yang kita berikan ini nanti ke Pak Ai lah dulu. Pak betul Pak Ai punya ekspansi terhadap membangkitkan Balairung Hotel ini. Apa itu? Silakan Pak Ai. Ya, makasih Pak Saling Said. setuju di pemegang saham Pak Ai ya. Ya, jadi terima kasih semua saran dari Bang Uco, Pak Eva, Bang Azri, Pak Mas Rukoto, Bang Miko. Memang itulah keadaan yang sekarang gitu. Nah, jadi memang BUMD ini butuh political will dari pemerintah untuk mengembangkannya. Nah, kembali lagi di saat ya bisa dibilang kami ini memang direksi ya, saya mungkin dengan beberapa Grafika juga yang ditunjuk baru 2 tahun ini dan mengalami pandemi. Jadi mungkin ya harapan kami dengan bertahan aja itu mungkin udah syukur alhamdulillah. Nah, sekarang memang tantangannya adalah ke depannya ini, nanti ke depannya bagaimana BUMD yang sudah ada ini bisa lebih baik lagi. Nah, dari pengalaman 2 tahun ini memang kita butuh rencana bisnis yang matang dan strategi bisnis. Seperti sekarang memang terus terang aja memang untuk pasca pandemi ini, walaupun masih ada COVID, tetapi analisa dari PHRI DKI, okupansi atau revenue kita tuh masih 60-70% dari 2019 sebelum pandemi. Berarti apa? Kita harus meningkatkan inovasi, promosi. Dan memang strategi bisnis kami memang bukannya kami manja atau gimana seperti kata Mas Azri ya. Tapi memang kita punya captive market ASN. Nah, itulah yang kita optimalkan untuk saat ini, untuk 2022 ini. Begitu juga warga Kota Padang. Ini kita lagi bikin promonya, apakah harga kerja Padang dan sebagainya. Sangat sayang kalau kita melewatkan captive market kita ini yang hotel lain nggak punya gitu loh. Begitu juga untuk investasi segala macam, betul ada peluang di PP 54 itu KSO. Nah, ini juga yang butuh support dari stakeholder, bagaimana BUMD ini bisa bersinergi. Nah, kita lagi juga coba menjajakan kerjasama dengan BUMD di Jawa Barat. Ada beberapa BUMD waktu itu pernah ikut. Mereka juga, contohnya BUMD Jaswita Jawa Barat itu, dia pegang 5 hotel dan beberapa aset. Dia kerjasama dengan BUMD di NTT untuk investasi kapal finisi. Malah ini yang kedua, kapal finisi. Nah, mungkin ini sinergi antara BUMD provinsi yang bisa ini kita inikan. Nah, gitu juga memang ya kembali lagi tadi, memang BUMD ini memang cocoknya sebagai holding. Saya sampaikan tadi. Kita sekarang punya Hotel Baleirung, bagaimana Hotel Baleirung ini bisa survive, bisa bertahan, apa kiat-kiatnya. Nah, mungkin apabila diberi kesempatan kita mungkin bisa mengelola hotel Novotel, dan tidak kemungkinan kalau kita bisa ada KSO investasi tadi yang membangun hotel di aset kita, apakah itu Dinamika atau di ATS yang notabene juga aset milik BUMD. Nah, milik BUMD. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita inikan. Nah kembali lagi ke masalah Baleirung. Nah, dengan tadi investasi yang di awal Baleirung ini dengan biaya investasi yang cukup besar, 160 miliar, sedangkan jumlah kamarnya cuma 90. Memang ini sangat berat untuk dia menjadi balik modal. Ini yang selalu diisukan sama pemerintah, DPRD, walaupun SK termasuk LHP BPK. Mungkin saya klarifikasi, LHP BPK itu adalah kelangsungan bisnis Hotel Baleirung diragukan. Jadi diragukan itu apabila pemerintah atau pemegang saham utama tidak melakukan tindakan. Nah, ini yang saya tangkap dari BPK. Jadi BPK itu udah ngeliat kondisi hotel kita, hasil LHP itu,
Ini kalau dibiarkan kayak beginiannya, ini hotel makin lama makin suram, pendapatannya akan berturun. Nah, akhirnya makin lama pelan-pelan akan rugi. Jadi BPK di sini saya malah pribadi berterima kasih dengan laporan BPK ini gitu loh. Jadi terbuka lah bagaimana kondisi Balerung ini. Jadi diragukannya itu bukan apa namanya mismanagement atau bagaimana lah. Mungkin lebih kurang banyak inovasi yang dilakukan. Nah, kembali lagi apa namanya harapan kita memang kerjasama saran dari semua stakeholder untuk mensupport BUMD ini untuk mengembangkan usahanya yang dimana insya Allah apabila bisnis BUMD ini berkembang, apa yang secara korporatnya, secara PT-nya ya. Jadi PT itu nanti memiliki beberapa unit usaha, mungkin anggaplah Balerung ini dia tidak apa namanya tidak menguntungkan, tapi kita kelola aset lain atau hotel lain yang bisa menguntungkan. Nah, mungkin nanti begitu kita kelola beberapa usaha, mungkin dengan rencana bisnis yang baik, akhirnya revenue kita bisa bertambah dan kita bisa memberikan dividen ke pemerintah daerah sebagai ownernya. Mungkin itu strategi bisnis kita. Dan memang salah satu ininya memang ini kita juga dari Prof. Gubernur untuk mengelola beberapa aset di Kota Padang. Nah, karena bisnis kita hotel, berarti apa? Kita fokus ke core kita itu adalah mengelola room dan mengelola F&B. Nah, F&B itu kita apakah mengelola Rona Kudus, mengelola Bukat Lampu. Nah, ini lagi kita siapkan konsep bisnisnya, rencana bisnisnya untuk ke depannya. Semoga bisa berkembang. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Bukhari Bakter, Bang Masril Koto. Mohon untuk memberikan sebuah ide bernas sekaligus closing statement dari Pak Masril Koto dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Menarik. Pertama memang BUMD dia harus merubah cara pandang atau memiliki bisnis model yang baru, yang kekinian. Nah itu. Terus yang kedua, kita juga berharap BUMD ini atau pemerintah, dia hanya tidak berbicara soal setoran keuntungan saja. Dia juga bisa bicara di sana tentang impact-nya. Seperti contoh yang kita berikan tadi, dia bisa menjadi fasilitator usaha rakyat, salah satu memfasilitasi minyak goreng untuk tukang kerupuk Sanjay. Nah itu. Terus juga yang ketiga, jangan BUMD ini dia juga menjadi predator usaha rakyat. Pak U sudah jual tiket, terus BUMD jual tiket juga. Itu tidak menarik itu. Itu mempredatori Pak U namanya itu. Terus ya kalau kita hanya menghebohkan percetakan, ini kan dunia sudah berubah ini sekarang ini. Artinya sudah besarlah agak berceritanya lagi mengenai tentang usaha ini gitu. Kalau tidak kita juga tidak akan punya mimpi untuk membangun BUMD ini. Satu lagi yang memang belum terakomodir sama sekali yang saya lihat ini adalah kreativitas anak-anak muda kita yang ditamatkan oleh universitas-universitas ini, contoh yang berbasiskan IT. Misal, ya apakah di UNAN itu, apakah yang kampusnya yang apa itu yang bisa bikin animasi dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa kita fasilitasi juga dia, atau bisa juga difasilitasi dia oleh BUMD misalnya. Nah, terus juga memfasilitasi pemerintah-pemerintahan daerah yang lain-lain kaitan dengan sistem. Karena di Jakarta kalau kita lihat ada Hypernet namanya, ada Maxnet namanya, itu dia menyediakan sistem saja. Sekarang tidak ada lagi modelnya ngirim surat-surat harus surat cetak yang dikirim, tidak ada lagi. Tanda tangan saja sudah elektronik sekarang. Nah, artinya BUMD dia bisa masuk juga sektor-sektor yang seperti itu. Minimal ini untuk mengakomodir anak-anak kita yang sudah ditamatkan oleh perguruan tinggi kaitan dengan teknologi ini.
Nah, kira-kira itu Pak Toat. Jadi kalau contoh tentu banyak tempat bercontoh ya. Nah, menurut kita ya sesekali namanya forum bisnis di antara forum ide di antara tokoh pengusaha yang ada di Sumbar maupun yang di rantau namanya, itu perlu juga itu diadakan seperti yang dilakukan oleh Silet Lidah ini. Ini kan sebenarnya dalam rangka mencari model-model. Kira-kira itu, Pak Tuat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Ril Koto. Pak Dekan nanti ya closing statementnya. Kita minta ke Azri dulu untuk memberikan sebuah solusi dirangkum dengan closing statement. Kalau saya melihatnya, jika ada BUMD yang memang bisnisnya sudah sunset, nggak bisa diselamatkan lagi karena modal bisnisnya susah, kompetisinya banyak, dan juga sudah banyak swasta atau masyarakat yang sudah melakukan dalam bisnis tersebut, ya BUMN itu dibubarkan saja. Jika ada BUMN yang misal kayak Balerung misalnya, penambahan modal saya rasa pasti akan berat juga, karena Pak Miko pasti tahu kondisi APBD seperti apa, kondisi APBD masing-masing kabupaten kota sebagai pemegang saham juga pastinya punya keterbatasan yang sangat luar biasa dalam menambah modal misalnya. Tapi dikatakan oleh Bang Ai tadi udah banyak inovasi-inovasi, bisa juga kita pakai misalnya sistem joint operation, misalnya kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan badan usaha lain. Tadi Bang Ai sudah menjajaki kerjasama dengan BUMD Jabar dan juga bergerak di bidang perhotelan. Atau jika juga tidak bisa juga misalnya dengan hire profesional bidang perhotelan memang khusus untuk mengelola bisnis ini. Tapi memang banyak cara, tapi yang satu yang ingin saya tekankan bahwa ketergantungan dependensi yang tinggi terhadap pemerintah ini juga sebisa mungkin harus dikurangi juga secara maksimal. Apakah itu dalam bentuk joint operation, apakah bentuk dengan strategic sales, atau bisa juga ini Pak Miko namanya bentuk perusahaan baru misalnya. Lalu misalnya kayak di Balerung kan juga ada aula itu kan ada ruang pertemuan kan, bisa jadi ruang pertemuan itu juga dieksklusifkan kontrak kepada wedding organizer misalnya. Kayak di Transmart ini kan kayak nyewa yang di depan itu kan sudah pihak ketiga kita menyewa, itu bukan kepada pihak Transmart langsung misalnya. Jadi banyak inovasi-inovasi serta aset-aset yang bisa kita kreatifkan serta inovasikan. Tapi yang jelas prinsipnya dependensi terhadap pemerintah daerah, terhadap pemegang modal, ya kalau bisa dikurangi. Kalau memang kayak Grafika mungkin saya rasa kalau dibubarkan juga pilihan pelik juga sebenarnya, karena membubarkan BUMD itu juga perdanya harus dicabut juga sebenarnya. Harus banyak juga prosesnya, auditornya, kuratornya, likuidasi, dan banyak hal. Tapi memang saran saya juga ini sebenarnya untuk Pak Miko juga kepada kehati-hatian, apakah urgensi kita untuk BUMD ini juga saya rasa kalau kita baca di PP 54 itu kan memang semangatnya kan juga membatasi BUMD itu secara maksimal kan. Sebelum perda terbentuk harus ada analisis bisnis yang jelas. Kalau analisis bisnisnya belum jelas, kemungkinan ditolak oleh Kemendagri. Dan juga kita harus menghindari nih Pak Maskot, Pak Om U, Pak Miko, Pak Eva juga BUMD yang model apa lu mau gua ada, apa lu gak ada, semuanya ada sama dia. Saya pernah nulis itu Pak Miko misalnya, Pak Miko pernah di Dewa sana Padang Sejahtera Mandiri misalnya. Itu perdanya saya nggak tahu gimana roh filosofi itu, ada 15 badan usaha yang semuanya beda-beda ini ya. Mulai dari hotel, parkir, apalagi itu Pak Miko, semen, sewa mobil, semuanya menjadi unit usaha dia. Nggak kebayang sama saya itu Pak Miko misalnya satu manajemen berkemungkinan untuk mengolah 15 model bisnis, dan itu beda-beda ini ya. Beda-beda apa namanya? Beda-beda karakteristik dari model bisnisnya itu. Jadi memang kehati-hatian, urgensi untuk membentuk BUMD, dan juga ketika misalnya Pak Mahildi dan Pak Audi membentuk yang namanya BUMN Agro, memang ini selama ini memang yang paling utama selama ini sebagai buffer petani, buffer penyangga sektor perfilman ini belum ada. Dan ini juga sebenarnya prioritas ini juga harus menjadi BUMN Agro ini juga harus jelas juga model bisnisnya. Mungkin Pak Maskot juga lebih paham bagaimana membela serta
melihat kepentingan petani dalam pendirian BUMN Agro. Jadi jangan sampai kayak BPPT pula tuh Pak Alvan Miko, Pak Miko Kamal, BPPC ya. Dulu zaman Pak Harto seluruh orang jual cengkeh harus ke BPPC misalnya, seperti itu. Badan Penyangga Cengkeh Nasional. Badan anjlok harga cengkeh ya. Jangan sampai BUMN dibentuk sebagai penampung punya rakyat, tapi juga akhirnya tidak menjadi fasilitator serta kolaborasi dengan masyarakat untuk membentuk, mengagregat kepentingan ekonomi masyarakat. Mungkin itu saja Pak Adrian. Oke Pak Azri Ilham Adelano Azri, kami minta ke Pak U closing statement dari orang yang kaya pengalaman dalam bisnis ini. Saya terakhir ya. Pertama, tadi sudah bicara bahwa BUMD harus dikelola oleh orang yang profesional. Orang-orang itu harus kreativitas, agresivitas menangkap peluang. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa kenapa BUMD kita juga kelimpungan hari ini, karena kurang investasi masuk ke Sumatera Barat. Ini perlu dicatat. BUMD itu seperti di Sumatera Selatan, itu menjadi mitra dari investor. Sehingga ini perlu dipikirkan bahwa setiap investor yang masuk kalau ada, itu BUMD menjadi mitra lokal dan menjadi shareholder 2,5%, 5%. Sehingga jeli menangkap peluang. Sekarang contoh misalnya Bang Maskot, ada undang-undang resi gudang yang kita BUMD tidak pernah tangkap itu. Seharusnya dengan produk yang ada, misalnya kita tidak bisa bicara kerupuk sanjay lah, kulit manis misalnya, sawit misalnya, ketika harga jatuh itu bisa pakai resi gudang dan perbankan itu bisa masuk di situ, ada undang-undangnya gitu. Ini tidak pernah mau digunakan oleh BUMD. Lalu yang kedua adalah bagaimana investasi ini dijemput oleh BUMD, tidak gubernur yang jemput. Sehingga dengan demikian seperti yang dikatakan jadi agregator tadi atau stabilisator tadi bisa saja dilakukan. Lalu banyak potensi, kita tadi bicara dinamika, itu kan salah satu core bisnisnya cetak. Itu kan contoh. Grafika. Bukan ANSI itu yang kita bahas. Banyak peluang yang terjadi misalnya nih. Ini contoh paling gampang hari ini. BUMD bisa saja menjadi distribusi pupuk subsidi. Sekarang kan Bang Miko lakukan itu, minta distributor semen curah. Itu kan bagian skala kecil-kecil. Kan banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Dan itu perlu orang-orang yang mampu menangkap peluang itu. Oleh sebab itu ke depan Bang Miko kalau jadi pansel, kalau dia tidak pengusaha, jangan. Kalau dia pensiunan, maaf Pak, nggak ngerti dia birokrat. Dia sok pula mengajarin kita jadi pengusaha. Awak kok dari ketek lah tunggang langgang, dari pengusaha C3 sampai menjadi perusahaan. Ini jelas dia pensiunan. Pansel dites juga orang itu. Mana bisa? Dia tupoksinya sudah jelas, bukan bisnismen. Nah ini kan dulu yang saya sampaikan tadi Pak Kaidir Anwar tadi, ya itu dia dosen di UNP, pegang grafika kalau nggak salah. Ternyata juga tidak berhasil. Apa sebab? Dia tidak bisnismen. Maksud saya itu. Oleh sebab itu siapapun ke depan yang jadi direksi itu harus orang-orang yang the right man, the right place. Itu yang penting. Terima kasih. Siap Pak U. Sebelum ke Pak Rekan, tentu closing statement ini kita minta kepada Bang Miko Kamal yang memang orang yang menggodok ini, merancang ini, menata ini untuk hidup kembali BUMD Sumatera Barat. Silakan Bang. Iya, terima kasih Bang. Jadi memang bulan-bulan ini kita sedang menyusun bersama-sama dengan Direktur BUMD, terutama Balerung dan Grafika ya, karena yang lain itu tidak fokus kita karena memang mereka sudah ada untungnya gitu ya. Jadi karena ini ada 2 BUMD yang bermasalah itu, maka kita fokus di situ. Jadi kita akan seperti yang disampaikan, harapan disampaikan oleh DAU, oleh
Pak Masril Koto, oleh Azri, kita akan tampung semua dan insya Allah ini bulan Februari paling lambat bulan Maret itu sudah ada strategi yang jitu untuk bagaimana ini keputusan yang mau kita ambil tentang itu. Kalau memang kita hitung perhitungannya matang, kita harus dibubarkan dengan segala macam risiko gitu. Karena apa? Karena sekali lagi ini kan rugi BUMD itu bukan setahun 2 tahun ini, tapi sudah beberapa lama. Ya, jadi dia jadi beban terus dari tahun ke tahun begitu. Sementara kita sendiri tidak terlalu care dengan itu gitu ya. Kita itu maksudnya apakah DPRD-nya, pemerintah provinsinya gitu ya. Nah, yang terakhir itu saya mengatakan, saya bukan menyatakan bahwa BUMD yang rugi itu harus dimanja-manja, bukan begitu. Tapi ini kan kondisi yang menurut saya ini adalah kondisi yang emergensi, kondisi yang sedang berdarah-darah. Kalau yang emergensi itu apapun mesti kita lakukan gitu. Jadi grafika misalnya kita berilah menjelang dia sekarang berdarah-darah, menjelang dia berdarah lagi dengan normal gitu kan, kita kasihlah kebijakan-kebijakan khusus. Karena apa? Karena memang sebagai orang tua, sebagai pemilik modal, kan memang bertanggung jawab untuk itu gitu. Kalau tidak ada penambahan modal ya kita kasih pekerjaan. Dan itu sifatnya adalah sementara, bukan berarti harus terus-menerus kemudian mengambil 100% pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kemudian Balerung misalnya kan. Balerung itu ya kalau kita punya hotel yang nginap di hotel kita lah. Masa kita punya hotel tapi kemudian nginapnya di hotel lain, itu tidak masuk logika saya gitu. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, apakah itu bentuk memanja-manjakan? Ya, tapi enggak. Tapi yang kita ini mesti juga berpikir kambing haji masuk para haji kan. Saku kiri pindah saku kanan begitu. Dan itu hal-hal yang normal saja, bukan berarti memanjakan mereka. Yang saya tidak suka itu adalah kita tidak sebagai owner, sebagai pemilik, kita tidak menjalankan pekerjaan kita dengan baik, lalu kemudian kita kritik habis-habisan, kita hantam habis-habisan. Ini Balerung kenapa rugi terus? Tapi dia ke Jakarta nggak nginap di Balerung, ya kan? Nah, itu logika sederhana aja. Sekali lagi bukan berarti kita memanja-manjakan mereka, tapi kondisinya berdarah-darah diperbaiki. Kemudian kalau sudah berdarah mukanya itu sudah semringah begitu kan. Nah, kemudian kita ansur-ansur untuk meninggalkan kebijakan-kebijakan atau fasilitas-fasilitas yang diberikan selama itu. Begitu Bang Tuan, mudah-mudahan kita semua ini ikhtiar kita, mudah-mudahan ini di zaman Mahyildi dan Audi ini yang berdarah-darah ini menjadi BUMD yang berdarah, yang bisa memberikan keuntungan kepada publik melalui pemerintah, ya, baik dalam bentuk dividen maupun seperti yang disampaikan oleh Om Mas Rizal Koto tadi itu, bahwa keuntungan BUMD dan BUMN itu sebetulnya bukan keuntungan uang saja, tapi ada impact positif kepada masyarakat, ya, bergeraknya ekonomi masyarakat dan macam-macam, itu juga adalah keuntungan yang harus dipersembahkan oleh BUMD. Terima kasih Bang Toat. Terima kasih Bang Miko. Kalau untuk Balerung, Buya Mahyildi pasti nginap sana. Ya, nak baik. Publik juga tahu bahwa wakil gubernur itu entrepreneur. Jadi BUMD tidak dibenahi, ini tamparan bagi Mahyildi Audi sebenarnya. Saya yakin itu dengan tangan dingin Bang Miko itu bisa lambat tapi pasti akan berubah. Silakan Pak Dekan Eva untuk memberikan closing statement dan menutup segmen ketiga ini. Sangat provokatif tadi Bang Fuad. Tidak. Jadi untuk apa BUMD itu ada, ya, saya tertarik dan tergelitik dari Pak Masril ya. Pertama tentu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah ya, dalam bentuk meningkatkan penerimaan daerah dari BUMD itu sendiri. Tentu harus untung ya, tapi itu kan tidak satu-satunya tujuan BUMD itu ada. BUMD itu juga ada untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi ya, dan juga menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta.
Makanya itu tadi butuh orang-orang yang memang bisa berpikir di luar kotak untuk mencari model bisnis baru yang kekinian ya. Bisnis-bisnis yang memang menghasilkan cash flow yang bagus ya. Dan saya kira kalau kita kutip Eccleston ya, kenapa sebuah badan usaha itu ada? Eccleston kan bilang ada 3P ya. Ya, P pertama profit ya. P kedua people atau sosial atau manusia. Dan P ketiga itu planet, bumi ya. Juga peduli dengan isu-isu lingkungan ya. Jadi mengukur ya kinerja BUMD ini mesti dilihat dulu alasan kenapa dia hadir ya. Jadi indikator kinerja utama manajemen di samping profit ya, bottom line-nya tuh juga tentu kemanfaatan sosial yang dihasilkan dan juga tentu kemampuan dia untuk merintis ya usaha-usaha baru yang memang swasta belum masuk ke situ. Misalkan ya, apakah sumber ini cocok misalnya jadi software house ya. Dididik itu anak-anak SMK yang jago-jago programmer segala macam. Kemudian ya bikin software house. Sehingga nanti dari sumber ini keluar produk-produk yang memang nanti menghasilkan untung gitu ya. Nah, saya pernah Bang Toat ya, waktu itu di Bank Dunia, kami mengadakan FGD. Yang FGD ini menghadirkan generasi 3 para konglomerat. Ya. Jadi saya hadir di FGD itu. Pertanyaan cuma satu kepada mereka. Apa yang paling Anda khawatirkan dengan bisnis yang Anda miliki sekarang? Itu pada ngomong semuanya. Rata-rata mereka menjawab yang paling mereka khawatirkan adalah aspek sustainability. Aspek keberlanjutan dari bisnis. Jangan-jangan nanti di tangan saya bisnisnya tutup ya. Ya. Saya tidak tutup, memang butuh tadi. Satu, BUMD ini dikorporatisasi. Pengelolaannya berdasarkan asas-asas korporat yang bagus. Dengan aspek profesionalisasi tadi. Yang kedua, sekarang kan eranya kolaborasi ya. Jadi bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder. Ya, tidak semuanya bisa kita selesaikan sendiri. Nah, saya pikir tadi hotel dan hospitality bisa dijadikan holding gitu ya. Ini bagus menurut saya kalau ini berhasil ini mengelola ya, ada hotel, ada hospitality sector, ada venue, ada hall, ada ruang pernikahan dan segala macam. Ya, ini menurut saya bisa dijadikan model nanti. Sehingga perlu kita dukung kalau seandainya udah ada arah ke sana ya. Nah, terakhir memang azas-azas tata kelola perusahaan yang baik. Saya kira ini kata kuncinya. Siapapun yang akan diamanahkan, dia mesti kelola perusahaan dengan tata kelola yang baik. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dekan. Itulah Silek Lidah Nagari TV di Surya Palace Hotel Syariah. Kata Pak Dekan, saya provokatif, tapi provokatif untuk positif saya tidak persoalkan. Yang penting BUMD ini bisa bangkit dari kematian surinya, mati surinya. Untung ada Pak Miko di sini, Pak Masri Koto, Pugari Bakter, Pak Dekan, Pak Azre dan Pak U. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat